Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurijki. Hari ini saya akan menjelaskan tentang batuan metamorf. Menurut Wikipedia Indonesia, batuan metamorf adalah batuan yang mengalami perubahan bentuk, tekstur, atau komposisi akibat tekanan dan suhu tinggi. Proses terbentuknya batuan metamorf. Batuan metamorf terbentuk dari panas dan tekanan yang mengubah batuan asli atau induk menjadi batuan yang sama sekali baru. Batuan induk dapat berupa batuan sedimen, batuan beku, atau batuan metamorf lainnya. Kata metamorf berasal dari bahasa Yunani yang berarti mengubah bentuk. Diagram di atas menunjukkan bagaimana batuan bumi telah berubah terus-menerus dari satu jenis batuan ke jenis batuan lainnya dari waktu ke waktu. Perubahan jenis batuan ini disebut siklus bebatuan. Selanjutnya, ciri-ciri batuan metamorf. 1. Warna batuan metamorf. Proses terbentuknya batuan metamorf yang berbeda dan beragam pada akhirnya menghasilkan warna batuan yang bervariasi juga. Beberapa warna yang tertera adalah kuarsa memiliki warna putih bening atau putih susu dan tidak punya belahan. Mika mempunyai belahan dengan warna putih yang diberi nama muskopit, sedangkan kalau warnanya hitam bernama biotit. Feldspar memiliki ciri tertentu pada belahannya. Bila belahan tersebut lurus dengan warna merah seperti daging disebut ortoklas, tapi kalau belahannya berbentuk kristal serupa dengan warna putih bernama plagioklas. 2. Struktur batuan metamorf. Dilihat dari strukturnya, batuan metamorf juga memiliki ciri tersendiri. Terdapat dua struktur dalam batuan ini, yaitu 1. Foliasi merupakan suatu lapisan yang terdapat pada batuan metamorf dan memiliki bentuk berupa layaknya sebuah belahan. 2. Non-foliasi merupakan suatu batuan metamorf yang gak punya lapisan atau belahan. Jadi batuan ini gak terlihat penjajaran mineralnya. 3. Bentuk kristal batuan metamorf. Jika dilihat dari bentuk kristal yang ada dalam kandungan batuan ini, maka akan terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Ehedral, merupakan bentuk kristal yang paling sempurna di antara kristal yang lain, dibatasi dengan tegas, jelas, dan teratur oleh bidang kristal yang ideal. 2. Subhedral, kristalnya dibatasi oleh bidang-bidang kristal yang gak begitu jelas, sebagian teratur, sebagian juga tidak teratur. 3. Anhedral merupakan kristal yang dibatasi oleh bidang kristal dengan sifat gak teratur. 4. Tekstur batuan metamorf. Batuan metamorf memiliki tekstur yang menjadi cirinya. Tekstur ini terdiri dari bentuk, susunan, dan ukuran butir mineral yang ada pada batuan ini. Umumnya ada dua, yaitu 1. Relik, disebut juga dengan sisaan, merupakan suatu tekstur batuan asal yang masih kita bisa nikmati pada batuan metamorf tanpa bantuan alat khusus alias kita bisa lihat dengan mata telanjang. 2. Kristaloblastik merupakan mineral yang terdapat pada batuan yang sudah terkristalisasi. Tekstur kristalisasi ini terbentuk karena proses metamorfisme itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis batuan metamorf. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahannya, batuan metamorf terdapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Batuan metamorf kontak, metamorf termal. Berubah karena pengaruh suhu tinggi. Suhu tinggi karena letaknya dekat magma atau ada di sekitar batuan intrusi. Contohnya, batolit, lakolit, sil, dan batu marmer. Terbentuk dari batu kapur. Pada zona ini banyak ditemukan mineral-mineral bahan galian yang letaknya relatif teratur. Contohnya besi, timah, seng yang dihasilkan dari limestone dan calcareous shale. 2. Batuan metamorf dinamo. Berubah karena tekanan yang tinggi dalam waktu yang lama dan dihasilkan proses pembentukan kulit bumi oleh tenaga endogen. Adanya tekanan dari arah berlawanan menyebabkan butir-butir mineral menjadi pipih dan ada yang mengkristal kembali. Contohnya batu lumpur menjadi batu tulis. Yang ketiga, batuan metamorf pneumatolitis. Kontak atau regional. Berubah karena pengaruh gas-gas dari magma, contohnya kuarsa, dan gas borium berubah menjadi turmalin, dengan gas fluorin menjadi topas, permata kuning, dan batu gneiss. Selanjutnya, struktur batuan metamorf.
adalah kenampakan batuan yang berdasarkan ukuran bentuk atau orientasi unit poligranular batuan tersebut. Secara umum, struktur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi dua, yaitu struktur foliasi dan non-foliasi. Struktur foliasi. Foliasi merupakan suatu lapisan yang terdapat pada batuan metamorf dan memiliki bentuk berupa layaknya sebuah belahan. 1. Slaty cleavage. Umumnya ditemukan pada batuan metamorf berbutir sangat halus mikrokristalin yang dicirikan oleh adanya bidang-bidang belahan planar yang sangat rapat, teratur, dan sejajar. Batuannya disebut slate. Ini contoh gambarnya. Yang kedua ada pilitik. Struktur ini hampir sama dengan struktur selati, tetapi terlihat rekristalisasi yang lebih besar dan mulai terlihat pemisahan mineral pipih dengan mineral granular. Batuannya disebut pilit. Ini contohnya. 3. Cistosik. Terbentuk adanya susunan paralel mineral-mineral pipih prismatik atau lentikular, umumnya mika atau klorit, yang berukuran butir sedang sampai kasar. Batuannya disebut sekis. Ini contoh gambarnya. Yang keempat, gneiss. Terbentuknya oleh adanya perselingan lapisan penjajaran mineral yang mempunyai bentuk berbeda, umumnya antara mineral-mineral granuler, feldspar, dan kuarsa dengan mineral-mineral tabular atau prismatik, mineral promagnesium. Penjajaran mineral ini umumnya tidak menerus melainkan terputus-putus. Batuannya disebut gneiss. Ini contoh gambarnya. Lalu struktur non-foliasi. Struktur non-foliasi terbentuk oleh mineral-mineral equadimensional dan umumnya terdiri dari butiran-butiran granular. Struktur non-foliasi yang umum dijumpai antara lain 1. Hornfelsik, terbentuk oleh mozaik mineral-mineral equadimensional dan equagranular dan umumnya berbentuk poligonal. Batuannya disebut hornfels atau batu tanduk. Ini contoh gambarnya. Yang kedua ada kataklastik, terbentuk oleh pecahan atau fragmen batuan atau mineral berukuran kasar dan umumnya membentuk kenampakan breksiasi. Struktur kataklastik ini terjadi akibat metamorfosa kataklastik. Batuannya disebut kataklaset atau kataklastik. 3. Melanotik dihasilkan oleh adanya penggurusan mekanik pada metamorfosa katalastik. Ciri struktur ini adalah mineralnya berbutir halus, menunjukkan kenampakan goresan-goresan searah dan belum terjadi rekristalisasi mineral-mineral primer. Batuannya disebut melonit. Di bawah ini ada contoh gambarnya. Yang keempat ada pilonitik, mempunyai kenampakan yang sama dengan struktur melonitik, tapi umumnya telah terjadi rekristalisasi. Ciri lainnya adalah kenampakan kilap sutra pada batuan yang mempunyai struktur ini. Batuannya disebut pilonit. Selanjutnya, tekstur batuan metamorf merupakan kenampakan batuan yang berdasarkan pada ukuran, bentuk, dan orientasi butir mineral dan individual penyusun batuan metamorf. Penamaan tekstur batuan metamorf umumnya menggunakan awalan blasto atau akhiran blastik yang ditambahkan pada istilah dasarnya. 1. Tekstur berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa. Berdasarkan ketahanan terhadap proses metamorfosa ini, tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi A. Relik, palimpsest atau sisa. Merupakan tekstur batuan metamorf yang masih menunjukkan sisa tekstur batuan asalnya atau tekstur batuan asalnya masih tampak pada batuan metamorf tersebut. B. Kristalloblastik. Merupakan tekstur batuan metamorf yang terbentuk oleh sebab proses metamorfosa itu sendiri. Batuan dengan tekstur ini sudah mengalami rekristalisasi dengan sehingga tekstur asalnya tidak tampak. Penamaannya menggunakan akhiran blastik. 2. Tekstur berdasarkan ukuran butir. Berdasarkan butirnya, tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi A. Penerit. Bila butiran kristal masih dapat dilihat dengan mata. B. Apanitit. Bila ukuran butir kristal tidak dapat dilihat dengan mata. 3. Tekstur berdasarkan bentuk individual kristal. Bentuk individual kristal pada umumnya dapat dibedakan menjadi
A. Ahedral bila kristal dibatasi oleh bidang permukaan bidang kristal itu sendiri. B. Subhedral bila kristal dibatasi oleh sebagian bidang permukaannya sendiri dan sebagian oleh bidang permukaan kristal di sekitarnya. C. Anhedral bila kristal dibatasi seluruhnya oleh bidang permukaan kristal lain di sekitarnya. 4. Tekstur berdasarkan bentuk mineral. Berdasarkan bentuk mineral, tekstur batuan metamorf dapat dibedakan menjadi A. Lepidoblastik apabila mineralnya penyusunnya berbentuk tabular. B. Nematoblastik apabila mineral penyusunnya berbentuk prismatik. C. Granoblastik apabila mineral penyusunnya berbentuk granular, ekuidimensional, batas mineralnya bersifat satu red, tidak teratur, dan umumnya kristalnya berbentuk anhedral. D. Granoblastik apabila penyusunnya berbentuk granular ekuidimensional, batas mineralnya bersifat unsuited, lebih teratur, dan umumnya kristalnya berbentuk anhedral. Selanjutnya, contoh batuan metamorf. Dilihat dari cara terbentuknya, terdapat 3 jenis batuan metamorf, yaitu 1. Batuan metamorf kontak, 2. Batuan metamorf dinamo, 3. Batuan metamorf pneumatolitis. Yang pertama, batuan metamorf kontak. Di sini ada gambar contohnya. Yang pertama marmer, kapur ditambah suhu tinggi mencair lalu mendingin. Kuarsit berasal dari kuarsa, antrasit berasal dari batu bara. Yang kedua, batuan metamorf dinamo. Batu lumpur, mudstone menjadi batu tulis, slate, batu bara menjadi antrasit, sabak, gneiss, dan serpih. Yang ketiga, batuan metamorf pneumatolisis. Yang pertama turmalin, kuarsa ditambah barium, topas, kuarsa ditambah fluorium. Ini adalah batuan kuarsa dengan gas fluorium dan berubah menjadi topas. Selanjutnya ada juga manfaat batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan salah satu dari beberapa jenis batu yang sering dimanfaatkan untuk berbagai jenis kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan bangunan, dekorasi, sampai aksesoris. Berikut beberapa manfaat dari batuan metamorf sebagaimana dilansir dari situs Kemendikbud, di antaranya 1. Marmer digunakan untuk meja, lantai, dinding, asbak, dan kerajinan. 2. Kuarsa digunakan untuk pembuatan kaca, keramik, dan perhiasan. Ketiga, sabak dimanfaatkan sebagai bahan semen, papan tulis, dan panel listrik. Yang keempat, sekis sebagai sumber mika untuk industri elektronika. Kelima, filit digunakan sebagai bahan bangunan dan isolator listrik. Keenam, genes digunakan untuk kerajinan seperti patung dan vas bunga. 7. Batu marmer digunakan untuk meja, batu nisan, papan nama, serta pelapis lantai dan dinding. Selanjutnya, kesimpulan dari materi ini adalah batuan metamorf adalah batuan yang mengalami perubahan bentuk, tekstur, dan mineral akibat suhu serta tekanan tinggi di dalam bumi. Batuan ini memiliki ciri khas lebih keras, padat, dan sering memiliki pola atau lapisan yang khas. Contohnya batuan metamorf antara lain marmer, sabak, gneiss, dan kuarsit, yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama sebagai bahan bangunan dan kerajinan. Sedikit informasi, ada daftar pustaka atau sumber. Berikut adalah beberapa sumber yang saya ambil untuk tugas hari ini seperti Wikipedia dan lain-lain. Sekian yang saya dapat jelaskan dari batuan metamorf. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.